Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 25 Oktober. Hari biasa, pekan ke-30. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajar kami untuk memanggil Bapa. Utuslah Roh-Mu menerangi kami, dan jadikanlah kami putra-putrimu yang Kau bebaskan dari belenggu dosa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuki roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, penyembuhan atas seorang perempuan yang sakit karena dirasuki roh jahat selama 18 tahun mendapat reaksi yang berbeda-beda. Hampir semua orang yang menyaksikan bersukacita. Namun, kepala rumah ibadat menyampaikan kritik kepada Yesus yang melanggar hukum Taurat, yaitu bekerja pada hari Sabat. Alasannya yang disampaikan menyitir hukum Taurat yang menyatakan bahwa 6 hari diberikan Tuhan untuk bekerja dan 1 hari untuk Tuhan. Dari sisi hukum Taurat, kritik kepala rumah ibadat itu ada benarnya juga. Karena Yesus juga seorang Yahudi yang terikat pada hukum itu. Namun tindakan Yesus itu bukan berdasar hukum, melainkan nilai kemanusiaan. Untuk menjelaskan hal itu, Yesus menggunakan gambaran yang sangat jelas. Bukankah mereka setiap hari tidak pandang hari Sabat atau bukan melepas hewan piaraannya untuk minum, agar ternaknya tidak kehausan dan tetap sehat? Kalau orang memberi minum kepada hewan, betapa perlu bagi manusia yang bermartabat lebih tinggi untuk diselamatkan. Belum lagi penderitaan itu sudah amat lama.
sehingga tindakan penyelamatan itu tidak boleh ditunda. Tentu saja tindakan Yesus itu bukan karena alasan kemanusiaan semata, tapi juga untuk menunjukkan besarnya belas kasih Allah bagi orang-orang yang lemah, yang menderita, dan yang sakit. Saudari-saudaraku yang terkasih, kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan kebaikan kadang-kadang terhalang oleh aturan, termasuk aturan agama. Ketika atas dasar nilai kemanusiaan muncul niat dan dorongan untuk menolong, namun karena aturan agama melarangnya, niat itu kalah dan dorongan hilang, sehingga bantuan diurungkan. Padahal aturan agama itu diberikan oleh Tuhan demi meningkatkan kemanusiaan dan bukan mengurangi atau melemahkannya. Kaum Farisi dan para ahli Taurat menjalankan aturan agama Yahudi dengan amat taat, namun tidak meningkatkan relasi dengan sesamanya. Mereka yang membantu sesama pada umumnya terdorong oleh nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, mestinya pertolongan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa pandang bulu. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua ini adalah pengikut Kristus. Mesti semakin meyakini bahwa membantu sesama itu bukan berlandaskan nilai kemanusiaan semata, melainkan perwujudan belas kasih Allah yang telah memberikan belas kasih-Nya yang tidak terhingga bagi siapapun. Bahkan membantu sesama itu berarti melayani Yesus yang hadir dalam diri mereka. Kita ingat apa yang direfleksikan oleh Mother Teresa dari Kalkuta. Melihat dan menganggap semua orang itu, engkau adalah Yesus bagiku. Namun sayangnya, dorongan yang muncul dari iman itu seringkali kurang disadari, bahkan dilupakan. Lebih memprihatinkan lagi jika menyebut diri kita ini sebagai pengikut Kristus, namun tidak mau membuka diri untuk membantu sesama yang membutuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diingatkan, kita disadarkan, dan sudah diberikan teladan oleh Tuhan Yesus sendiri, agar kita peduli, solider kepada mereka yang membutuhkan, lebih-lebih mereka yang sakit dan menderita. Mari kita bantu mereka, kita selamatkan mereka seperti Yesus menyelamatkan kita semua. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.